Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita jumpa lagi dengan pelajaran kimia. Kita akan mulai belajar dari jam 7 sampai dengan jam 10. Untuk kelas kita hari ini akan belajar konsentrasi larutan. Kontrol F10 ada. Untuk mengukur kadar larutan, kita menyatakannya dengan konsentrasi. Nah, ada beberapa konsentrasi yang bisa kita definisikan. Yang pertama adalah konsentrasi molar. Kemudian yang kedua konsentrasi molal. Yang ketiga fraksi mol. Yang pertama konsentrasi molar atau disebut juga sebagai konsentrasi molaritas, dilambangkan dengan M besar. Apakah itu konsentrasi molaritas? Konsentrasi molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Satuannya adalah mol per liter. Jadi kalau kita menggunakan rumus, maka molaritas sama dengan N per V, di mana N adalah mol dan V-nya volume larutan. Dan satuannya adalah liter. Jadi molaritas adalah mol per liter. Maka untuk mengkonversikan di kelas 10 kita sudah belajar tentang mol. Mol adalah massa zat per mR zat. Dilambangkan dengan massa zatnya gram, mR-nya, molaritasnya adalah mR. Nah, volumenya kita rubah menjadi mili. Maka satuannya menjadi 1 liter sama dengan 1000 mili. Jadi kita dapatkan rumus M sama dengan gram per mR dikali 1000 per mililiter. Baik, sekarang kita mulai dengan contoh pertama. Jika dalam 500 ml atau 0,5 liter larutan terdapat 6 gram urea, di mana mR urea sama dengan 60. Maka molaritas larutan adalah, kita gunakan rumus, M besar sama dengan N per V. Nah, N-nya adalah mol dengan rumus gram per mR berarti 6 gram per 60 sama dengan 0,1 mol. Sedangkan volumenya kalau dalam mililiter 500, kalau dalam liter 0,5 liter. Maka ketika kita menggunakan rumus M sama dengan N per V berarti kita dapatkan 0,1 dibagi 0,5 sama dengan 0,2 molar. Yang kedua, konsentrasi dalam molalitas. Lambangnya adalah M kecil. Molalitas adalah menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram atau 1 kilo pelarut. Kita dapatkan rumus molalitas sama dengan N per P. Molalitas sama dengan mol dibagi 1 kilo pelarut. Untuk menjabarkan N adalah mol, seperti tadi, mol sama dengan gram per mR. Sedangkan P-nya dalam 1 kilo sama dengan 1000 gram. Maka kita dapatkan molalitas sama dengan gram dibagi mR dikali 1000 per gram pelarut. Baik, kita akan melihat contoh yang kedua. Jika dalam 250 gram atau 0,25 kg air, yaitu pelarut, terdapat 6 gram urea dengan massa molekul relatifnya 60. Maka molalitas larutan adalah, silakan dicoba dengan menggunakan rumus yang sudah diberikan. Kamu pasti bisa. Baik, kita akan melihat bagaimana hubungan antara molaritas dan molalitas. Molaritas dan molalitas akan memiliki penghubung yaitu massa jenis dilambangkan dengan rho.
Massa jenis atau rho adalah massa zat berbanding atau dibagi volume zat. Maka kita dapatkan rumus rho sama dengan M per V, di mana M-nya massa, V-nya adalah volume. Kalau kita konversi, maka massa sama dengan rho dikali volume. Kita coba contoh untuk hubungan antara molaritas dan molalitas. Nah, untuk contoh ini silakan kamu kerjakan dulu. Nanti jika ada kesulitan kita berdiskusi lewat Telegram. Selamat mencoba. Yang ketiga adalah konsentrasi dengan praksi mol. Sesuai dengan namanya, praksi adalah bagian. Jadi praksi mol dilambangkan dengan X. Maka praksi mol larutan terbagi dua. Ada praksi mol zat terlarut dan ada praksi mol pelarut. Praksi mol menyatakan perbandingan mol atau N zat terlarut atau N pelarut dengan N total larutan. Jadi terlarut ditambah pelarut. Rumusnya, X terlarut atau praksi mol terlarut adalah mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Sedangkan praksi mol pelarut adalah mol pelarut atau N pelarut dibagi dengan N terlarut dan N pelarut. Maka kita dapatkan praksi mol zat terlarut ditambah praksi mol pelarut sama dengan 1. Silakan disimak contohnya. Terima kasih.